Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam para penonton yang sedang menonton podcast ini ya. Hari ini saya bernama Adrian dengan teman saya bernama Kanon akan dari 10 MIPA 2 akan mengadakan membuat podcast dalam rangka lomba sekolah jembatan budaya dengan tema berani berbicara mengubah dunia. Ya, kita langsung aja mulai ke pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu Kanon, ini kan kita kan dari akhir 2019 lah ya. Dan mungkin sampai sekarang ini kita udah tahu ada COVID, dan tanggapanmu mengenai COVID-19 ini gimana sih? Nah, jadi COVID ini kan kayak dari tahun 2020 ini sampai sekarang ini kayak masih belum selesai gitu masalah COVID ini. Kalau menurutku sih COVID-19 itu ada baik atau buruknya, tergantung cara kita melihat dan menyikapinya. Nah, baiknya tuh misalnya kayak sempat baca berita kalau misalnya bumi itu kayak polusinya sudah berkurang gitu gara-gara manusia itu kan jarang keluar rumah gitu, kayak pakai mobil, pakai motor atau pakai angkutan umum gitu. Jadi otomatis polusi di bumi itu berkurang dan katanya pun sampai ozon tuh bisa kembali lagi. Buruk ini banyak dan bahkan kita cuma bisa ngaitin COVID ini ke hal yang buruk juga, misalnya kayak di bidang ekonomi kayak negara tuh semua mengalami resesi dan juga ada yang sampai keluarganya tuh kayak benar-benar kehilangan pendapatan gitu loh. Contohnya kayak di Bali ini kan warga di Bali tuh kayak benar-benar mengandalkan pariwisata gitu, dari misalnya di bidang akomodasi atau hotel, di bidang restoran atau di bidang tempat wisata gitu. Nah, karena nggak ada turis yang datang ke Bali atau cuma sedikit gitu, pendapatan mereka tuh benar-benar bahkan sampai rugi dan akhirnya tutup. Seperti yang kita lihat misalnya contohnya kayak di Kuta atau di Rejang gitu, kayak waktu itu tuh sempet kayak gelap sekali gitu loh pas malam, kayak biasanya harusnya kayak lampu-lampu tuh hidup, ada musuh-musuh juga. Terus di bidang pendidikan, dulu nih kan kita sebelum ada COVID ini kita sekolah tuh di sekolah gitu kayak biasa-biasa aja, kayak seakan nggak ada masalah gitu. Kita tuh bisa ketemu guru sama teman-teman juga, terus belajar tuh kayak bisa lebih menyenangkan gitu. Cuma karena ada COVID ini kan, karena dikhawatirkan adanya kluster sekolah, yaitu kayak lebih penularan di sekolah tuh kayak jadi masif gitu, makanya kita tuh diharuskan untuk belajar secara daring dari rumah. Nah, seperti yang Kanon tadi bilang kan, kita nih sebagai siswa kan jadinya belajar daring ya. Dan menurut aku tuh itu adalah mungkin yang paling paling kita rasakan itu ya. Yang itu dah kita tuh belajarnya tuh dari rumah, bukan dari sekolah lagi. Menurut Kanon sendiri, itu tuh lebih gampang gak sih belajar dari rumah gitu? Kalau menurutku sih belajar online itu kayak ada gampangnya, ada susahnya juga. Kayak misalkan kalau dilihat dari gampangnya tuh kayak kita tuh bisa bangun lebih siang gitu sedikit sih walaupun, tapi pasti ada efeknya juga bagi siswa-siswa itu. Terus juga kita tuh kayak nggak harus posisinya kita kayak duduk gitu, misalnya di sekolah tuh kan kita duduk, nggak boleh kayak jalan-jalan lah, keluar rumah lah, keluar sekolah lah, atau sampai tiduran gitu. Cuma kalau misalnya di rumah ini kita tuh bisa belajar online ini, bisa sambil makan, tiduran, sambil main game atau apapun yang lain. Nah, selain itu waktu belajar kita tuh cuma lebih sebentar di sekolah online ini. Kayak biasanya kita di JB tuh harus sampai jam 3 gitu sekolah, kita tuh sekarang biasanya tuh cuma jam 11 atau jam 1 gitu. Terus kalau misalnya dibilang susah juga iya, karena kita tuh kayak susah gitu menangkap pelajaran dari gurunya. Ini tuh antara dari faktor kita sendiri atau faktor lain, kayak contohnya internet. Internet itu sebenarnya paling krusial ya di bagian sekolah online, karena kalau misalnya internet kita jelek gitu, yang apa yang kita dengar dari guru itu kayak gak bakal sampai gitu, soalnya kita dengar suara guru kayak putus-putus gitu, jadi pelajaran tuh gak bakal nyampe. Terus kita juga biasanya kan kita nyatet apa yang harus kita catat tuh di buku tulis gitu kalau misalnya sekolah di sekolah biasa. Nah, sekarang kita tuh tetap bisa nulis di buku catatan, cuma kayak karena adanya gini online ini kan biasanya di sekolah tuh tidak dikasih bawa HP atau laptop, jadi
karena sekarang diberikan kemudahan dengan gadget itu, kita tuh bisa nulis di memo atau ngetik di Word gitu di catatan kita. Nah itu tuh yang jelek, karena kita tuh nyatet di memo tuh kayak nggak hasilnya tuh nggak sebagus catat di buku tulis gitu, karena otomatis daya ingatnya itu beda, daya serapnya juga beda gitu. Terus selain itu kadang-kadang kayak muncul rasa gugup gitu loh kalau misalnya untuk ngejawab pertanyaan guru di pelajaran daring itu. Jadi beda banget sama di sekolah, misalnya kayak kita tuh harus benar-benar pede gitu ngejawab, kayak kita bisa pede gitu jawab soal, tapi di sini enggak, kayak jadi kalau misalnya salah tuh kayak rasanya malu banget gitu loh. Oke, nah lanjut ke pertanyaan berikutnya kan, kita nih kan belajarnya kan daring kan ya, otomatis di rumah kan. Kalau di rumah tuh kan mungkin kita kan artinya lebih sering gitu bisa melihat orang tua kita gitu kan. Beda sama kayak di sekolah kan. Kalau di sekolah kan kita kan ditinggal gitu melihatnya guru satu hari, pulang baru mungkin lihat orang tua gitu kan ya. Kalau ini kan kita kan sekolah, bahkan mungkin orang tua kita bisa di samping kita gitu kan ya. Menurut kalian itu peran orang tua tuh gimana sih dalam pembelajaran online ini? Jadi karena sekolah di rumah ini kan atau sekolah secara daring itu kan otomatis kayak yang Adrian bilang, orang tua tuh pasti bakal kita tuh bakal lebih sering ketemu orang tua gitu. Nah otomatis orang tua tuh punya peran yang sangat penting dalam pelajaran online ini. Kayak misalnya kita tuh belajar online, lagi duduk gitu di meja terus sambil ngeliat HP atau laptop, kayak orang tua tuh punya peran untuk mengawasi anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya bohong gitu, misalnya main game gitu malah bukan belajar gitu, jadi orang tua tuh pasti bisa marahin dia. Terus juga kadang-kadang orang tua tuh juga bisa support secara mental gitu ke anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya stres gitu karena belajar online tuh kan pasti beda banget experience sama belajar di sekolah ya. Dia tuh kayak belajarnya itu kayak lebih susah gitu kalau di online. Jadi kayak nilainya tuh pasti ada penurunan gitu walaupun nggak terlalu banyak. Nah itu kan biasanya bisa bikin anak-anak tuh stres. Jadi orang tua tuh harus bisa mendukung anaknya secara mental juga gitu loh. Nah, kan orang tua kan harus mendukung anaknya gitu kan ya. Tapi aku nih sering dengar bahwa banyak sekali orang tua yang bahkan ngomong ke anaknya, kok main game terus sih? Itu kayak nggak mungkin lah. Itu pasti sering kedengeran kan. Kayak kalau kita udah mau belajar gitu kan, oke lah, kayak aduh aku pengen belajar ini gitu kan. Terus tiba-tiba orang tua, kamu ini main game terus, belajarlah, mentang-mentang nggak sekolah gitu kan. Itu kan akan menurunkan kayak aduh kok jadi malas belajar gitu. Itu menurut kalian tuh gimana sih? Jadi menurutku orang tua tuh nggak bisa langsung to the point gitu loh. Kalau misalnya anaknya pun terlalu sering main game gitu, misalnya kan dia sekolah online, kalau misalnya memang dia benar-benar sekolah online gitu, orang tua tuh harus lihat dulu dia beneran sekolah online atau enggak. Kalau misalnya dia main game boleh dimarahin. Nah ini nih memang kayak udah jadi meme gitu loh di media sosial, kayak orang tua tuh marah-marah gitu ke anaknya gara-gara anaknya tuh dikira main HP terus gak ngerjain pekerjaan rumah. Oke, artinya orang tua tuh harus ngeliat gitu ya situasi anaknya dulu kan ya. Betul. Nah sekarang kayak yang tadi Kanon bilang ya, berhubung tadi kan Kanon kan bilang bahwa kita kan nyatet jadi lebih males gitu kan. Itu menurut Kanon tuh gimana sih pengaruh? Apakah berpengaruh gitu terhadap prestasi siswa gitu? Kalau untuk aku sih, untuk pengaruh ke prestasi itu tergantung kitanya juga sekarang. Kalau misalnya kita niat belajar gitu, ada niat untuk belajar, walaupun secara online itu pasti kayak kita tuh bakal tetap bisa belajar dengan baik gitu, otomatis nilai kita juga bisa bagus dan prestasi tetap bertahan. Dan juga itu berlaku vice versa sebaliknya. Kalau misalnya kita nggak benar gitu belajar, kayak niatnya kecil gitu atau bahkan nggak ada, itu bakal berpengaruh banget sama prestasi kita di sekolah. Terus juga sebelumnya kan sempat bilang kalau misalnya kita tuh susah ngangkut gitu kalau misalnya ada kendala internet, sama juga kita nyatetnya di memo, otomatis itu kan kayak membuat daya ingat kita terhadap pelajaran yang diberikan tuh menurun.
Nah, jadi kalau misalnya ada ulangan atau tugas itu, kita nggak bisa kerjain, kita bingung sendiri, dan akhirnya nilai kita jelek gitu karena itu. Artinya internet itu juga berpengaruh banget ya. Betul. Bukan hanya dari anaknya sendiri, tapi juga ada pengaruh-pengaruh lain gitu kan ya. Nah, Iya. kan kayak yang tadi bilang gitu kan, apa tuh bahwa kita tuh nyatetnya jadi mungkin banyak yang makin malas atau gimana gitu. Apalagi dengan pembelajaran online ini kan apa tuh tugas-tugas itu menumpuk banget gitu ya. Menurut Kanon sendiri, mungkin ini Kanon terapkan gitu atau gimana? Menurut Kanon tuh cara belajar yang enak tuh gimana sih? Jadi untuk belajar yang enak itu kayak misalnya dari ada dua sudut pandang itu ya, misalnya dari aku sebagai murid dan juga dari gurunya. Jadi kan sempat ada gitu, ada yang viral di sosial media kayak nyebut kalau misalnya guru-guru itu pas sekolah daring itu kayak benar-benar ngasih banyak tugasnya kalau ke muridnya. Nah sebenarnya ini juga dievaluasi buat guru-guru untuk tugas itu kayak bisa dikurangin atau setidaknya bobotnya jangan terlalu berat itu karena itu pun pasti akan sangat membebankan semuanya ke muridnya gitu loh. Jadi kayak nggak segampang sekolah di sekolah kayak biasa gitu. Terus juga kalau misalnya dari kitanya, justru kitanya yang harus bisa juga kayak ngebagi waktu kapan kita bisa main game, kapan kita bisa ngerjain tugas, kapan kita bisa refreshing gitu dan lain sebagainya. Nah, buat pertanyaan terakhir ini ya, kan tadi kan kita udah bahas gitu kan mengenai banyak hal lah gitu kan ya. Bagi Kanon sendiri, Kanon itu lebih suka belajar biasa atau belajar secara online? Kan online ini kan ada enaknya gitu kan, ada enaknya, ada buruknya juga gitu. Sama juga dengan apa tuh belajar biasa, ada enaknya juga, ada buruknya gitu. Dan Kanon ini lebih suka belajar online gitu atau biasa? Nah, jadi kalau aku sih sebenarnya kalau disuruh milih itu lebih suka sekolah biasa gitu di sekolah atau sekolah secara tatap muka gitu. Cuma sekolah online-nya juga lumayan menyenangkan gitu loh karena kita tuh kayak waktunya tuh lebih fleksibel jadi kita nggak terus gitu di sekolah cuma belajar dan belajar gitu misalnya. Jadi kayak di rumahnya kita bisa ngapain aja gitu seperti yang kayak aku sebutin sebelumnya tuh misalnya kayak sambil makan gitu belajar sambil main game juga jadi kayak nggak ada beban yang terlalu parah gitu loh. Terus kalau misalnya sekolah secara offline itu benar-benar paling cocok kayaknya soalnya kayak nggak mungkin gitu ada yang bisa ngegantiin guru kayak misalnya di video gitu kan kayak nggak mungkin gitu murid-muridnya bisa nyerap pelajaran dari video YouTube gitu segampang itu. Jadi kayak mungkin memang benar harus guru gitu yang benar-benar ngejelasin baru bisa keserap gitu. Terus walaupun kita juga harus bangun pagi misalnya kayak 5:30 atau jam 6 gitu untuk ke sekolah dan juga pulangnya sore jam 3 atau jam 4 gitu kita tuh tetap bisa seneng gitu loh di sekolah kayak soalnya kan ada teman-teman juga jadi kita misalnya di rumah tuh gak ada teman sama sekali gak ada yang bisa diajak ngomong gitu kalau di sekolah tuh kita tuh punya teman ada yang bisa diajak ngomong diajak curhat gitu dan lain sebagainya juga. Jadi peranan guru tuh sangat penting ya istilahnya ya. Peranan guru bisa menjelaskan kepada muridnya gitu ya, membuat kita bisa mendapatkan pelajaran tersebut dengan lebih baik gitu. Oke, terima kasih Kanon atas waktunya pada hari ini. Terima kasih juga pada para penonton yang sudah menonton sampai akhir video ini dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.